Pantun dulu teman-teman. Kemudian jangan lupa lewat Melati. Cakep. Di Melati ketemu preman. Cakep. Selamat datang di TVRI. Yuk semua tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Barokah dan saya ini dari Kulon Progo. Di Kulon Progo itu dangdut udah jadi kebutuhan pokok teman-teman. Kalau di tempat lain kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan. Di Kulon Progo beda, sandang, pangan, gendang. Serius teman-teman. Kalau di tempat lain tuh sandang, pangan, papan. Di Kulon Progo sandang, pangan, gendang. Gendang loh ini. Kurang Kulon Progo nggak apa-apa, nggak punya rumah. Yang penting masih bisa goyang. Dan mereka tuh paling seneng goyang ngecor. Selain bisa buat goyang, juga bisa bikin pondasi. Terus mereka itu orang Kulon Progo saking senengnya sama dangdut sampai bikin kaos-kaos komunitas. Ya Allah, tulisannya tuh katrok-katrok. Ada yang Pasuwo, Temon Holik, ALK, Alap-alap Laut Kidul. Wah, memang katrok orang Kulon Progo. Contoh lainnya tetangga saya, Lek Yanto. Dia profesinya pedagang angkringan. Dia kalau kerja selalu nyetel lagu full dangdut, pakai flash disk dan speaker JBL KW, teman-teman. Dia kalau nyetel tuh full dangdut, nggak ada lagu Inggrisnya sama sekali. Musik Inggris satu-satunya di playlistnya cuma Your Bluetooth is Connect. Terus kami juga anggota Karang Taruna ya tuh. Anggota Karang Taruna kami tuh maniak dangdut semua teman-teman. Misal kan kita habis kerja bakti karaokean dulu. Terus kita bikin program pengolahan sampah. Kami ngundang Saiful Jamil selaku sampah masyarakat. Makanya lagu-lagu cinta itu nggak relate bagi orang Kulon Progo ya. Mereka tuh paling seneng tuh kalau lagu dangdut diremik. Ini misal Isyana Saraswati manggung di Kulon Progo, itu nggak bakalan pada tertarik teman-teman. Kecuali Isyana Saraswati dipresent kayak begini. Penyanyi asal ibu kota, Isyana Saraswati, dengan lagu andalan Banyu Langit Syera. Begitu teman-teman. Tapi saya tuh pernah nonton dangdut di daerah saya tuh ribut teman-teman. Gara-garanya tuh orang-orang ini suka minum miras kayak anggur merah, ciu, arak kimochi, macam-macam pokoknya. Orang-orang ini suka minum tapi nggak bisa ngontrol pas acara. Jadinya tuh ribut. Makanya saya usul sama orang-orang ini, mbok sekali-kali minum minuman yang lebih chill. Tetap minum anggur merah tapi versi just juice. Nanti lebih enak pas goyang, buka dikit just juice. Terus saya juga pernah nonton dangdut di daerah saya tuh ribut, ada mas-mas jogetnya tuh aneh banget. Jogetnya tuh mainin dengkul kayak gini, diangkat-angkat gini, udah kayak paskibra 17-an. Ya joget gini pasti senggol-senggolan sama penonton lain. Akhirnya adu jotos sama penonton lain. Tapi mas-mas joget dengkul tadi terkapar karena yang dilawan adalah anggota Kopassus berbintang Aquarius. Ini bukannya jadi acara dangdutan tapi jadi acara Jogja Glut. Sekian dari saya. Terima kasih. Mas Barokah, mari bisa duduk di sini. Gokil. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di acara Dosis Tawa Mingguan. Ketawanya hari ini, selesainya minggu depan. Ini adalah acara kolaborasi antara TVRI Jogja dengan Komunitas Stand Up Indo Yogyakarta. Dan acara ini bisa kalian saksikan di YouTube-nya TVRI Yogyakarta setiap hari Minggu. Oke, hari ini kita kedatangan Mas. Monggo bisa perkenalan Mas Barokah. Perkenalkan, nama saya Barokah Subeksi. Saya dari Kulon Progo, anggota dari Stand Up Indo Jogja. Gokil. Mas Barokah nih kapan pertama kali gabung komunitas Stand Up Indo Jogja Mas Barokah? Gabung itu sekitar tahun 2021 bulan Agustus lah.
Oh, berarti Ya. baru setahun yang lalu ya? Lebih lah. Ya, Mas. oke. Nah, selama setahun ini kamu ngerasain nggak apa namanya senangnya berstand up gitu-gitu? Seneng Mas, soalnya ya selain dapat teman baru, bisa kadang ikut acara stand up Indo Jogja juga, kayak acara Jambore, terus tur-tur dari founder-founder stand Oh, up gitu Mas. komika-komika Iya. ya. Nah, terus kamu ingat nggak pertama kali open mic itu kamu materinya apa? Materinya awal dulu tuh bahas soal nama Mas. Oh, nama Nama saya Barokah. Nama saya Barokah. Tapi nggak Barokah gitu ya. kayak gitulah Mas. Oh, oke. Modelnya. Nah, itu Mas, gimana? Gimana pertama kali open mic itu perasaannya gimana Mas Barokah? Perasaannya ya deg-degan Mas, tapi ya namanya mau nyoba aja ya coba aja dulu lah, tapi ya lumayan lah dulu dapat tawa-tawa tipis. Oh, tapi habis itu kamu ini nggak apa namanya? Biasanya kan ada komika-komika yang habis open mic, pertama kali open mic tuh terus kok open mic selanjutnya itu agak lama. Sebulan setelahnya atau 2 bulan setelahnya kamu gitu juga nggak? Aku 3 minggu atau 1 bulan setelahnya open keduanya itu Mas. Oh, berarti ya nggak cepet tapi ya nggak lama juga Iya. ya. Oke. Iya kan, maksudnya 3 minggu sebulan itu masih ya standarnya komika-komika lah. Nah, apa yang membuat kamu pengen open mic lagi? Pengen open mic lagi, yang jelas ya penasaran Mas, caranya bisa bikin ketawa orang tuh gimana, soalnya kalau dapet tawa itu ya seneng rasanya Mas. Oh, terus sekarang udah nemu caranya? Ya. Kadang ya nggak dapet tawa sekali, hening biasanya, nggak pernah Mas. Pusing kadang. sulit. Berarti itu kan baru setahunan. Nah, apa yang membuat kamu terus stand up lagi gitu? Maksudnya terus di stand up tuh apa? Yang jelas ya dapat duit Mas, kadang dapat job jujur Oh, ini. iya. Yang jelas ya seneng aja, bisa menghibur sama kenal teman-temannya juga asik di komunitas gitu. Oke. Nah, karena kamu bilang teman-temannya asik, apakah kamu pertama kali ke komunitas itu juga bareng sama teman-teman? Masih kayak biasanya kan pertama kali pada open mic itu ditonton teman-temannya ya? Kamu gitu juga nggak? Kalau aku sih enggak Mas, tapi aku dulu awalnya tuh takut Mas gabung komunitas. Jadi aku ngajak temen pertama kali itu. Ngajak enggak gitu juga Mas. Oh, enggak. Tapi ngajak temen, tak suruh nganterin. Ayo aku dianterin ke tempat GP Cafe ya Mas. Oh itu, iya. Mas. Ke GP itu sampai jam 12 Mas, dia cuma nunggu doang. Saking takutnya saya itu, karena pengennya tuh gabung dari 2004. 4. Itu main Euro itu Mas, Euro Kelamaan ya. Portugal itu. Kapan pertama kali pengen gabung? Pengen itu komunitas? sebenarnya dari 2014 atau 13 Mas. Udah lama banget ya? Banget. Dari Suci 4 mungkin 3 atau 4 gitu. Tapi kan ya namanya orang daerah, orang pelosok, Kulon Progo toh Mas. Takut di sana itu ya nanti dikatain gimana gitu. Oke. Jadi ya Nah, terus ini apa namanya? Apa yang membuat kamu pengen stand up? Tadi kan kamu bilang dari 2014. Apa tuh awalnya kok kayaknya stand up ini asik? Ya Kenapa? itu awalnya tuh nonton Suci 3 atau 4. Pokoknya nonton YouTube-nya Tretan Muslim saya awal tuh. Oh, Itu terus seneng, terus nonton video komika lain, terus pengen aja, tapi ya baru 2021 bisa gabungnya. Soalnya takut itu. Oh, masih malu-malu ya. Malu ya. Nah, tadi kan kamu bilang kamu nontonnya Tretan Muslim. Apa berarti Tretan Muslim ini komika favoritmu? Atau Ya, ada komika lain? Kalau dulu iya, tapi Tretan kan sekarang jarang stand up-nya ya. Iya, Kalau chef dia sekarang. sama bebek carok dia. Kalau sekarang saya tuh yang saya idolakan Arif Brata, Ridwan Remin sama Indra Jegel. 3 itu. Tiga itu ya. Oke. Nah, terus kan tadi kamu bilang udah dari 2014. Terus gabung 2021. Iya. Kenapa selama itu dan kenapa 2021 kamu memutuskan
ya udah sekarang waktunya aku gabung stand up? Ya itu nekat aja lah Mas, kalau nggak nyobain nanti yo penasaran sama tambah penasaran gitu. Ya itu ngajak temen, kamu nemenin aku. Itu sampai dari jam 8 saya Sampai ingat itu. 12, sampai Sampai jam 12 dia 12. sendiri. Mau cuma main HP, aku ngobrol-ngobrol, Sharing, oh. sharing gitu. Terus pas open mic apa namanya, kan kamu bilang tadi pertama dapat tipis-tipis ya. Iya. Nah, kamu inget gak kapan pertama kali kamu dapat momen wah ini aku udah punya materi lucu nih? Kalau itu pertama kali materi yang pecah itu di Tilasawa itu, ya itu pakai materi yang ini tadi Mas, yang Itu dangdut itu. Jaraknya berapa bulan atau Jaraknya berapa ya tahun setelah kamu mungkin open mic? setengah tahun lah dari awal gabung. Ya berarti hitungannya nggak yang lama banget ya, karena biasanya buat anak-anak stand up itu punya materi solid dan lucu 5 menit tuh agak lama, biasanya ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun nggak lucu-lucu juga. juga ada itu. Iya iya iya. Nah terus nah kalau sekarang kesibukanmu sendiri apa Mas Barokah? Nganggur Mas. Nganggur. Nganggur. Sekarang tapi kamu dulu apa? Kuliah? Dulu sales, ya kuliah terus kuliah. kerjaan dulu sales. Oh. Banyak kan Mas. Oke, berarti apa karena dulu kamu 2014 itu kamu pengen gabung stand up karena kamu juga kuliah? Iya, dulu kuliah di PGRI. Oh, di Jogja juga. Jogja. Oke. Nah, kan kalau sekarang nih, stand up nih ngefek gak ke kehidupanmu? Maksudnya apakah terus biasanya kan ada nih yang kalau udah seneng banget sama stand up, kalau dapat kejadian apa, wah kayaknya bisa nih jadi premis lucu kayak apa-apa harus dijadiin materi gitu. Kamu gitu-gitu Ya, juga nggak? kalau dampaknya itu yang jelas lebih pede ngomong Mas di depan umum. Yang jelas saya dulu orangnya kalau misal ada acara kampung itu suruh ngisi atau apa itu takut. Sekarang ya lumayan lah kalau MC, kalau nggak ada acara di rumah gitu. Oh. Lebih pede ngomong yang jelas. Oke, berarti ngefeknya lebih ke percaya diri ya? Iya. Oh, berarti emang percaya dulu diri. berarti kamu sepemalu itu? Atau Ya, iya Mas, kalau ngomong di depan umum takut yang jelas. Oh, oke, berarti emang kelucuan ini membuat apa namanya gairahmu terus jadi makin Lumayan. pede ya? Lumayan lah Mas. Oke. Tadi kan kamu bilang kamu dari Kulon Progo. Sedangkan anak-anak komunitas ini base camp-nya bukan base camp, tapi kayak titik kumpulnya ini kebanyakan di daerah-daerah dekat kampus, Iya, Kejayaan gitu. Nah, kamu ada kayak kesulitan juga nggak kan? Jauh kan? Kamu dari rumah ke tempat sharing berapa menit? Paling ya 40-an menit lah Mas dari Kulon Progo ke tempat sharing itu. Nah, itu kan pasti sampai malam tuh. Karena Iya. biasanya kalau anak-anak komunitas kumpul tuh nyampe jam 1, jam 2 nggak kenal waktu aja. Ya, gimana ya Mas? Ya namanya seneng ya, walaupun banyak klitih ya tetap gas pokoknya. Tetap gas ya. Tetap gas. Pulang jam 1, jam 2 malam biasa. Tapi pernah nggak misalnya apa namanya nginep di tempat temen gitu? Karena saking iya. malamnya gitu-gitu. Ya, dulu pas acara Bang Panji Tour itu Komedo Menoy di JEC nginep tempat temen Kota Gede. Oh ya, berarti Gitu. apa namanya ya karena jauh terus kamu ngakalinya dengan nginep di tempat-tempat teman gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau kan tadi kamu cerita juga kamu nih seorang pemuda ketua Karang Taruna, anak Karang Iya, Taruna. anak Karang Nah, Taruna. teman-teman Karang Tarunamu tahu nggak kamu stand up? Ya, tahu Mas. Nah, terus dia gimana pas tahu kamu stand up gitu? Ya, cuma pada ngomong seneng sama, ya kadang cuma malah diajak-ajak juga Mas. Dia coba ngelawak-ngelawak gitu, nggak lucu gitu di depannya. Saya juga pernah kalau KKN itu perpisahan KKN suruh stand up sama KKN-nya yang mau perpisahan itu. Oh, Tapi saya kan nggak mau. Masuk menghibur orang-orang kampung nih nggak bakal bisa ini sama anak-anak kecil aku. Wah. Udah nggak mau Mas, aku nggak bisa aku. Mending nangkep dangdut tuh. Nah, jelas sih Mas. Oh iya. Pasti. Nah, terus mereka pas tahu kamu stand up gitu-gitu, pernah nggak mereka nonton kamu live? Gitu? Belum pernah sih Mas. Saya ditanyain sama temen SMP itu pernah. Katanya kemarin juara gitu, terus katanya tampil di mana gitu tau.
"Bu, aku nonton videomu, nggak usah, aku malu aku gitu." Pokoknya ya pada nanyain kalau ada videonya atau pengen nonton langsung rasah aku, izin aku. Oh iya iya iya. Nah, eh, ini nggak apa namanya? Mereka terus manfaatin kamu gitu gak? Kan biasanya nih kalau udah yang temen akrab atau temen yang ini banget, misalnya mereka punya acara terus boyong ngisi engko rata bayar gitu-gitu. Itu enggak? Kalau itu belum ada mas, Oh, belum tapi ada. ada satu mas. Misal ada acara kita mau tur komika nasional itu tau, Mbak aku minta tiketnya gitu, enggak semua. Gitu kadang ada mas yang tanya-tanya gitu, Mbak aku dilebokke. Alah, kayak gitu paling, Oke Mas. oke, berarti lebih ke mereka memanfaatkanmu buat Heeh. itu ya. Mas. Masuk-masuk akses gratis gitu ya. Oke oke oke. Nah, terus selain itu tadi kan kamu bilang di Kulon Progo ini kamu ini anaknya dangdut banget di Kulon Progo ini dangdut banget. Emang di Kulon Progo ini sedangdut apa? Kalau dikatain pokoknya dangdut banget mas, orang Kulon Progo itu. Pokoknya setiap seminggu sekali pasti ada acara dangdut tuh mas. Pasti itu. Pasti sampai ada anu mas, ini tim kisruhnya ada mas di dangdut itu. Modusnya itu gini mas, ini misal ya 10 orang ya, Hmm. ini orangnya tetangga desa soalnya. Iya. Yang satu orang itu suruh ngurusin, Hmm. yang satu nanti ada yang nenangin gitu, nanti 5 orang tukang pukul gitu nah, di belakang. Pokoknya rombongan itu mas pasti itu Oh. tuh. Terus pengalamanmu nonton dangdut paling aneh. Kan kamu berarti kan suka nonton dangdut toh? Iya. Ya, pengalaman kamu nonton dangdut paling aneh. Pernah mas, itu panggungnya malah diisi oleh anggota Karang Taruna yang nanggap itu pernah mas, saking kisruhnya saking anunya mas. Ada yang berantem terus ditarik ke atas pada diinjek-injek yang Oh. gitu, jadi nggak kelihatan biduannya mas, ini malah cuma lihat orang pada nonjokin orang ini gimana ya. Mending dulu UFC ini. Iya. Oke oke oke. Nah, terus kalau kita kan tadi paling aneh, yang paling bagus, yang wah keren banget ya aku nonton dangdut ini tuh apa? Ada nggak? Kalau nonton dangdut di Kulon Progo itu pasti nggak ada yang bagus mas, pasti selalu ribut. Pasti selalu ribut. Ribut pasti itu. Pasti. Pasti. Nah, kan kamu pasti bilang pasti selalu ribut. Iya. Nah, kamu ini nggak apa namanya memperhatikan nggak? Ini nih ciri-ciri penonton ribut. Kamu merhatiin segitunya nggak? Wah, kalau penonton tuh ya ini teman-teman SMK dulu ya pengalaman. Itu emang dari rumah itu niatnya ribut mas. Udah minum dulu paling, nanti udah incer-inceran, udah itu biasanya udah ada geng-gengnya gitu mas. Oke oke. Kelompok sini nggak suka sama mereka gitu. Oke, berarti buat misalnya teman-teman mau menghindari apa namanya penonton yang kisruh ya tandanya adalah kalau mereka minum ya berarti itu udah wah ini pasti Mas, kisruh udah, ini. udah pasti nanti. Oke oke oke. Nah kamu ada ini nggak apa namanya saran buat penonton yang mau nonton dangdut biar apa ya istilahnya niatnya nonton biduan tapi biar nggak dapat kisruhnya lah apa? Kalau nonton jangan buat umum itu. Itu nonton pribadi aja. Oh, nonton pribadi Anggap aja. pribadi, nggak Oh. usah dibikin umum, nanti pasti ribut. Oh berarti itu pasti ada keributan. Pasti mas, sudah. Oke. Orang kesenggol sedikit pasti itu langsung pada berantem itu orang Kulon Progo udah. Tapi berarti ini adalah turun temurun di Kulon Progo. Ya, Berarti ya itu, Mas. orang tuamu juga penonton dangdut juga. Iya, penonton dangdut semua mas. Nah, itu malah terkenalnya penyawer ulung bapak saya. Menyawarnya pakai hasil bumi. Ya, pokoknya pakai temulawak. Kayak gitulah mas. Oke oke. Nah kalau ini apa namanya keluargamu tahu nggak kamu stand up? Ya tahu mas. Tahu. Terus gimana respon mereka? Ya biasa aja sih mas. Biasa aja. Enggak ya? Enggak. Kayak saya kok jadi artis lah. enggak segitunya. Enggak segitunya. Oh, oke. Cuma biasa aja. Tapi mendukung. Ya mendukung mas. Senang berarti ya keluargamu nonton. Ya itu? seneng. Kamu gabung stand up. Oke. Nah, kamu ini enggak kamu udah stand up? Ya hitungannya masih baru lah ya setahunan gitu. Setahun lebih. Apa rencanamu ke depannya? Karena kalau komika baru kan pasti banyak ya rencana ke depannya gitu. Kalau rencana saya sih ya tetap nulis open mic gitu. Kalau bisa ngikutin kompetisi Jogja yang ada Jogja gitu, menang lah buat Oh, nambah jam terbang. oh ya Dan berarti
Ya rajin nulis, rajin Iya. open mic, terus rajin ikut-ikut lomba gitu, Iya. gitu ya. Membanggakan nama Jogja gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus kamu ada saran nggak buat penonton yang mau gabung stand up? Buat teman-teman yang pengen gabung stand up, ayo gabung aja. Biasanya itu sharing di hari Selasa sama open mic di hari Jumat. Oke. Gabung aja daripada gabung komunitas reptil. Itu kurang itu. Iya, oke. Mending stand up temennya asik-asik. Tuh, teman-teman. Jadi monggo yang mau belajar stand up, komen ini terbuka buat umum. Kalau kalian pengen belajar, kepoin aja di sosial media kita di stand_up_indo_CKJ. Oke, itu aja Mas Barokah. Terima Siap. kasih sudah mau Ya. berbincang. Sama-sama Mas Ilmi. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa saksikan dosis tawa mingguan. Ketawanya hari ini, selesainya minggu depan. Saksikan kita setiap hari Minggu di YouTube-nya TVRI Yogyakarta. Saya Miftah Wilmi. Saya Barokah seperti Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.